Anak-anak, selamat pagi. Kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang transformasi rotasi ya. Ada LKPD yang harus kita isi atau harus kalian isi. Nah, coba perhatikan di sini. Ini transformasi rotasi. Nah, kalian isi nanti ya setelah kalian print. Jadi LKPD-nya tadi itu kalian isi nama, kelas, dan nomor absennya ya. Nah, kita akan mengisi dari format yang masih kosong-kosong ya. Jadi ini memang ada petunjuknya berdiskusi dengan teman sebangku, tapi kalian tidak perlu mengajak teman untuk berdiskusi. Nah, ini berdiskusinya itu dengan kita bersama di sini ya. Kita akan mengisi bersama. Nah, kalau kalian kemarin itu sudah tadi itu sudah ngeprint, maka ini akan kita isi bersama. Kalian nanti juga siapkan alat tulisnya untuk mengisi. Nah, sekarang kita lihat di sini perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ya, jadi sinus 0 derajat itu berapa? Yaitu 0. Ya, kita isi. Kosinus 0 derajat itu 1. Lalu sinus 30 derajat adalah 1/2 atau setengah. Lalu kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Dan kosinusnya pun sama, yaitu setengah akar 2. Nah, sinus 60 derajat itu setengah akar 3 ya, dan kosinus 60 derajat itu setengah. Sinus 90 derajat adalah 1, kosinus 90 derajat adalah 0. Nah, kalian ikutin ya mengisi ini. Lalu perbandingan trigonometri sudut negatif ya. Sinus negatif alfa itu sama dengan negatif sinus alfa. Nah, lalu kosinus negatif alfa sama dengan positif kosinus alfa. Nah, demikianlah. Nah, rotasi atau perputaran suatu bangun geometri adalah proses memutar bangun geometri itu terhadap koordinat titik tertentu. Nah, titik tertentu itu disebut titik pusat rotasi. Rotasi juga ditentukan oleh arah rotasi dan jauh atau besar sudut rotasi. Jika sudut rotasi bernilai positif, maka arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya, jika sudut rotasi bernilai negatif, maka arah rotasinya searah dengan jarum jam. Nah, notasi R dalam kurung 0, theta adalah cara ringkas untuk menuliskan ungkapan rotasi sejauh theta dengan pusat 0,0. Ya. Kalian perhatikan benda-benda yang berputar di sekelilingmu ya. Nah, ini ada gambar, ini ada sebuah titik-titik, ini ada T1, T2, T3, nah ini semua ini rotasi ya. Nah, ini juga rotasi segitiga ini, rotasi berputar. Nah, ini ada setengah lingkaran ini juga berputar ya. Jadi ada yang berotasi itu titiknya, ada yang bidangnya, dan ada kurvanya. Nah, sekarang menurut kalian apakah bentuk dari titik, bidang, dan kurva tersebut berubah karena rotasi? Nah, apakah berubah bentuknya? Nah, coba lihat segitiga dengan segitiga, hasilnya kan tetap segitiga. Berarti apa? Kurva ini juga tetap kurvanya ya. Jadi apakah berubah? Tidak. Nah, kita tulis tidak ya. Nah, lalu yang kedua, menurutmu apakah ukuran dari titik, bidang, dan kurva tersebut berubah karena rotasi? Ukurannya tadi bentuknya tetap segitiga, kurva tetap kurva. Nah, ukurannya segitiganya sama dan sebangun kan ini ya. Nah, berarti juga tidak berubah. Berarti kalian tulis juga tidak ya. Nah, sekarang kesimpulannya,
dengan demikian bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan apa? Tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, kita tulis bentuk. Nah, dan tidak mengalami perubahan ukuran. Nah, kita tulis ukuran. Nah, lalu bangun yang diputar atau dirotasi mengalami apa? Kalau tidak mengalami bentuk dan ukuran, tapi mengalami apa? Perubahan letak. Ya, letaknya berubah karena diputar. Nah, sekarang menentukan bayangan bangun geometri oleh rotasi tertentu. Nah, sekarang ada soal. Dengan menggunakan bantuan jangka, penggaris, serta busur derajat, gambarlah bayangan dari segi 5 beraturan berikut jika dirotasi sebesar 270 derajat. Berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ya, berlawanan, berarti dari A ini berputar sampai 270 derajat ke sini ya. Berarti sampai di kuadran keempat. Nah, karena 270 derajat berarti seolah-olah kan dari A ke O ke A aksen itu membentuk sudut berapa? Ya, 360 dikurangi 270 berarti membentuk sudut 90 derajat. Nah, 90 derajat. Dari sini dibentuk garis, kalian bikin siku-siku, ini jaraknya dari A ke O sama dengan O ke A aksen. Terus dari B juga dari B ke O dibentuk juga sudut 90 derajat. Sini menjadi B aksen ya. Karena ini berputar ke sini. Terus yang C juga berputar, dihubungkan ke O, titik pusatnya O, diputar C ini sampai ke C di sini. Berarti dari C ke O ke sini membentuk 90 derajat juga. D begitu pula, E juga begitu pula, pusatnya di O. Nah, akhirnya hasilnya berupa apa? Nah, akan berupa segi 5 juga. Nah, gambar segi 5-nya adalah seperti mana? Nah, segi 5-nya seperti ini. Coba kalian lihat. Jadi, tadi kan segi 5-nya yang ini ya. Nah, setelah ini bayangannya. Nah, ini bayangannya juga berupa segi 5. Yang tadinya itu di titik A, ini ya menjadi A aksen ya, terus ini B menjadi B aksen di sini, terus ini C aksen menjadi di sini, terus ini D aksen menjadi di sini, ini E aksen ada di sini. Jadi inilah bayangan dari segi 5, hasilnya juga segi 5 yang sama dan sebangun ya. Nah, kalian nanti coba seperti ini ya, jadi putarannya dengan pusat O 0,0, terus ini diputar 90 derajat, 90 derajat semuanya. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5 titik ya yang diputar. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini tentang rotasi sebesar 0 atau sebesar theta dengan pusat 0,0. Nah, perhatikan gambar berikut ya, ada sebuah titik X, Y, titik A, terus diputar sebesar theta menjadi A aksen. Nah, ini X, Y, ini menjadi X aksen, ini Y aksen. Nah, lihat segitiga OAB. Nah, di sini sinus theta adalah depan, berarti ini Y per miringnya R. Maka ini bisa dirubah menjadi Y sama dengan apa? R kali sin alfa. R kali sin alfa. Nah, sekarang cos sudut ini alfa ya, sudutnya alfa itu yang ini. Nah, ini X ya, per R. Maka X-nya adalah R kali cos theta alfa. Nah, alfa. Nah, sekarang lihat segitiga O A aksen dan C. Nah, ini segitiga siku-siku O A aksen C. Nah, OC-nya itu sepanjang X aksen. Nah, CA-nya sepanjang Y aksen.
Nah, sekarang kita lihat sudutnya, sudut COA aksen adalah alfa ditambah beta. Berarti ini sinus alfa ditambah beta, sudut yang ini, sudut segitiga ini, itu adalah Y aksen per R. Berarti Y aksen sama dengan apa? Dikalikan sini, yaitu R kali sinus alfa ditambah theta. Nah, sekarang kosinus ini, sudut ini adalah alfa ditambah theta tadi, menjadi X aksen per R. Nah, X aksen sama dengan apa? Ini dikalikan, yaitu R kali kosinus alfa ditambah theta. Nah, sehingga dapat ditulis koordinat A, X, Y jika dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut theta menjadi A aksen, yaitu X aksennya adalah ini. Nah, ini X aksen, Y aksennya ini. Berarti kita tulis ini, yaitu apa? R kali kosinus alfa ditambah theta, Y aksennya mana? Y aksennya ini. R kali sinus alfa ditambah theta. Nah, inilah koordinat dari bayangan titik A tadi, ya. Nah, sekarang dari sini, ini kita kan tadi sudah tahu apa namanya, rumus ya, rumus sin alfa ditambah theta itu apa? Sin alfa cos theta ditambah cos alfa sin theta. Maka ini sama dengan R kali, ya, sin alfa cos theta, ini sin alfa cos theta. Nah, terus ditambah R kali cos alfa sin theta, cos alfa sin theta. Nah, bisa ditulis apa? Karena tadi R sin alfa itu adalah Y dan R cos alfa adalah X, maka ini bisa ditulis menjadi apa? X kali sin theta, ya, X kali sin theta ditambah Y kali cos theta. Nah, sekarang yang ini juga lihat, ingat rumus cos alfa plus theta itu kan rumusnya apa? Cos min sin, ya. Jadi ini R kali cos alfa cos theta dikurangi R kali sin alfa sin theta. Nah, ingat bahwa R cos alfa diganti dengan X, maka menjadi X cos theta. Nah, ini menjadi X cos theta ditambah min, ya, dikurangi apa? Ini kan diganti dengan Y, jadi Y sin theta dikurangi Y sin theta. Ini nggak usah. Nah, sekarang bentuknya yang ini tadi dapat dituliskan menjadi apa ini bentuknya? R-nya itu diganti dengan X, apa ini? R-nya diganti dengan apa ini tadi? Nah, coba lihat. X aksen, ya. X aksen. Nah, R-nya itu X aksennya ini kan X aksen. Nah, X aksen itu diganti dengan ini. Ini kan X aksen. Nah, itu diganti menjadi ini. Nah, saya tulis ya, yaitu apa? X cos theta dikurangi Y sin theta. Nah, koma. Nah, ini X cos theta dikurangi Y sin theta. Nah, terus yang Y aksennya kan ini, Y aksen ya. Y aksen itu apa ini tadi? X sin theta, ya, ditambah Y cos theta.
Saya tulis di sini. X sin theta ini di pindah sini, X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, inilah X aksennya, ini Y aksennya. Nah, sekarang kalau ini dirubah dalam bentuk matriks, maka X aksen, ini X aksen dan Y aksen ini menjadi dalam bentuk matriks ya. Nah, ini sama dengan ABCD kali XY. XY itu adalah titik semula, ini transformasinya. Nah, sekarang yang di ruas kiri ini adalah X aksen, Y aksen. Itu kita tuliskan dengan X aksennya ini. Ya, ini. Nah, kita salin ya di sini, agak kecil-kecil ini. Yaitu X cos theta min Y sin theta. Nah, terus yang bawah itu kan Y aksen, kalian ganti dengan ini. X sin theta tambah Y cos theta. Nah, ini. Ya, itu. Ini bentuk matriks loh ya. Ini matriks ya, ini matriks. Ini matriks, nah sama dengan. Nah, sekarang hasilnya, maka ini tetap sama, ini, tapi atas kanannya ini kan menjadi apa? Menjadi AX plus BY. AX plus BY. Terus yang bawah CX plus, ini C kali X ya, CX plus DY. Nah, ini sama, ini dengan ini sama. Ini sama persis ya. Atau saya tuliskan ya. X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Nah, dari persamaan matriks diperoleh dua persamaan linier, yaitu apa persamaannya? Yaitu X cos theta dikurangi Y sin theta sama dengan AX plus BY. Nah, saya tulis ya. X cos theta dikurangi Y sin theta sama dengan AX plus BY. Nah, sekarang yang persamaan kedua yang bawah. Nah, itu apa? X sin theta ditambah Y cos theta sama dengan CX plus DY. Nah, sehingga diperoleh A itu berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Coba lihat ya, karena harus sama ya. A-nya berapa? A-nya kan ini satu persamaan. AX itu harus sama dengan X cos theta. Jadi A sama dengan apa? Cos theta, ya kan? Sama dengan cos theta. Jangan bingung, ini A, ini nggak ada A. Ini X, ini ada X, jadi A-nya ya cos theta. Sekarang B. B-nya mana? Ini BY itu sama dengan min Y sin theta. Jadi B-nya adalah min sin theta. Gitu ya. Min sin theta. Nah, lalu C-nya, ini persamaan yang kedua. C-nya berarti sama dengan sin theta. Nah, karena ini kan CX, ini X sin theta. Jadi C-nya ya sin theta. D-nya berapa? D-nya adalah cos theta. Cos theta. Nah, sekarang sudah lengkap. Tinggal membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan, titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar theta menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Berarti X aksennya ini diambil dari mana? Yaitu dari ini tadi, yang atas ini. Nah, yang atas ini kan X cos theta min Y sin theta. Nah, ini ditaruh di sini. Ini Y aksennya dari mana? Yaitu dari sini. Ya, ini Y aksennya, atau ini tadi kan? Nah, ini X sin theta
ditambah Y cos theta yang ini. Nah, sekarang ini sudah menjadi X aksen, ini Y aksen. Nah, dirubah dalam bentuk matriks ya. Berarti di sini adalah cos X dengan ini min sin X ya. Kalau dikalikan kan cos X kali X, cos theta ya, ini cos theta. Nah, ini cos theta kali X min sin theta. Nah, sin theta kali Y. Nah, ini. Nah, terus yang di sini Y-nya, Y aksennya adalah ini sin theta. Nah, sin theta kali X ya, sama kan, ditambah dengan Y kali cos theta. Nah, di sini cos theta. Nah, jadi inilah matriks transformasi rotasi sebesar theta dengan pusat 0,0 itu matriks transformasinya yang ini. Cos theta min sin theta, cos theta. Nah, ordo 2 kali 2 ini ya. Terus ini X aksen, Y aksennya, ini yang diketahui titik semula. Itu ya. Nah, kita ada latihan soalnya. Nah, di sini coba saya baca. Segitiga ABC dengan koordinat A 1,0, B 4,2, C 2,3, tentukan koordinat bayangan titik ABC jika dirotasi sebesar setengah putaran, berarti berapa? 180 derajat searah dengan jarum jam. Karena searah berarti negatif 180 derajat dengan pusat 0,0. Nah, berarti pusat 0,0 ini rumusnya. Tunjukkan kebenaran jawabanmu dengan gambar pada bidang kartesius. Jadi nanti kalian gambar segitiganya. Setelah itu ditunjukkan menggunakan jangka ya hasil perputarannya. Nah, ini tetanya diganti dengan min 180 derajat. Nah, karena ini ada 3 titik, maka 3 kali kalian nuliskan. Untuk titik A itu nanti ada X aksen, Y aksennya. Di sini 1, 0. Kalian cari ini dengan min 180 derajat tetanya. B-nya juga mencari B aksennya. Ini ditulis 42 di sini 42. Terus untuk C aksen ini X-nya diganti, XY-nya diganti 2, 3. Nah, dapatlah nanti itu segitiganya dengan titik A, B, C bayangan. Nah, yang kedua, tentukan bayangan titik P 6,4 oleh rotasi dengan pusat di 0,0 sebesar pi per 2. Nah, ini tetanya diganti pi per 2 ya. Terus pusatnya 0,0 berarti masih pakai rumus ini, dan ini diganti 6 dan 4 gitu ya. Nah, kalau yang nomor 3 itu rotasi garis berpusat di 0,0 sebesar pi per 2 berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ini kalau berlawanan arah jarum jam itu berarti positif ya. Jadi nanti ini diganti pi per 2, kalau ini tadi pi per 2 betul arah jarum jam. Nah, nanti kalian dapatlah di sini persamaan X aksen dalam X, Y aksen dalam Y. Setelah itu kalian rubah menjadi X sama dengan dalam X aksen, Y sama dengan dalam Y aksen. Lalu kalian substitusikan, X-nya diganti oleh apa tadi, masukkan ke X-nya garis, Y-nya diganti dengan apa tadi, masukkan ke Y-nya garis. Maka ketemulah hasil bayangannya dengan tanda aksennya dirubah. Gitu ya. Kan anak-anak tentang rotasi sebesar theta dengan pusat di titik B, yaitu A kecil, B kecil. Nah, perhatikan di sini ada sebuah titik A, yaitu X, Y, dirotasikan dengan pusat titik B, yaitu A kecil, B kecil, di sini sebesar theta, ini sebesar theta. Maka bayangannya adalah titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, sekarang lihat segitiga ABC. Nah, ini A, B, C, segitiga siku-siku di C. Nah, maka sinus sudut A adalah AC, ini panjangnya apa?
AC per R. Nah ini AC per R. Ekivalen dengan AC sama dengan apa? Nah, ini dikalikan AC sama dengan R kali sinus alfa. Nah ini karena sudutnya alfa ya, ini bukan yang theta sini, alfa. Nah cos theta, cos alfa ya, cos alfa ini sin alfa. Cos alfa berarti BC per R. Nah berarti BC sama dengan R kali cosinus alfa. Nah maka diperoleh X sama dengan X-nya, ini X-nya sama dengan A, ini A ditambah BC ya. Lalu Y-nya adalah B, ini Y-nya ini B ditambah AC. Nah sekarang X berarti A ditambah BC. BC-nya tadi kan ini kita tuliskan, BC-nya itu adalah R kali cos alfa. Nah ini tambah AC, AC-nya apa? R kali sin alfa. Nah, sekarang berarti X min A sama dengan apa? X min A sama dengan R kali cos alfa, dan Y min B sama dengan R kali sin alfa. Mulai di sini. Dapat sepertiga. Nah, sekarang kita lihat segitiga A aksen BD. Nah, A aksen BD. Nah, ini segitiga siku-siku di D ya. Nah, pada segitiga A aksen BD ini sudut B-nya adalah alfa ditambah theta. Ini alfa ditambah theta. Jadi sinus alfa ditambah theta berarti kan D A aksen atau A aksen D per R. Nah, A aksen D ya, itu sama dengan apa? Yaitu sama dengan ini dikalikan, yaitu R kali sinus alfa ditambah theta. Nah, terus sekarang kosinus alfa tambah theta sama dengan apa? Yaitu BD per R. Nah, BD berarti ini dikalikan R kali cos alfa ditambah theta. Nah, betul ya. Nah, sekarang ini sama dengan apa? Nah, kita lihat rumus dari sin alfa plus theta itu apa? Sin cos plus cosin. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, tapi dikalikan R, maka menjadi R kali sin alfa cos, ini sin alfa cos theta ditambah R kali cos alfa sin theta, cos alfa sin theta. Nah ini sama dengan apa? Nah, karena tadi itu kita mendapatkan bahwa R sin theta, R sin alfa itu sama dengan Y min B. Ya, ini R sin alfa sama dengan Y min B, maka kita tulis Y min B kali cos theta. Ini Y min B kali cos theta. Terus ini ditambah, ini apa? R
cos alfa. Nah ini R cos alfa diganti menjadi X min A. Nah ini X min A kali apa? Kali sin theta. Nah sekarang yang ini R kali cos alfa plus theta. Cos alfa plus theta itu rumusnya kan cos min sin ya. Berarti di sini R kali cos alfa cos theta min R kali sin alfa sin theta. Nah, sama dengan ini R cos alfa itu kan sama dengan X min A. Nah, kita tulis di sini X min A kali cos theta. X min A kali cos theta. Dikurangi R sin alfa itu kan sama dengan Y min B. Jadi ini dikurangi Y min B kali sin theta. Dikurangi Y min B kali sin theta. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita dapatkan, maka ini menjadi X aksen adalah A ditambah BD. Ini tadi X aksennya kan dari sini ke sini. X aksennya itu A ditambah BD. Nah ini. Nah BD itu apa? BD itu ini, sekian ini. Nah ini BD. Nah, berarti ditambah ini semua kita tuliskan ya, yaitu X min A kali cos theta dikurangi Y min B kali sin theta. Nah gitu. Terus Y aksen itu kan ini dari D ke A aksen ini adalah Y aksen ditambah sampai ini ke sini. Ini berarti apa? B kecil ditambah D A aksen. Nah ini B kecil ditambah D A aksen. Berarti atau A aksen D. Nah A aksen D itu ini. Nah ini berarti ini kita tuliskan D ditambah ini, yaitu X min A sin theta ditambah Y min B cos theta. Nah, sehingga dapat ditulis bahwa rotasi dari A ini itu menjadi A aksen. Nah, A aksennya itu mana? Berhenti terus sampai ke Y aksen. Nah, A aksen itu X. Kita lihat sudah kita temukan tadi X aksen itu ketemunya ini, dan Y aksen adalah ini B ditambah sekian ini ya. Nah, sehingga dapatlah ditulis bahwa dari A menuju A aksen itu menjadi X aksennya itu ini. Nah ini kita tulis semuanya, yaitu apa? A ditambah X min A cos theta dikurangi Y min B sin theta. Nah terus Y aksennya ini kita tulis B ditambah X min A sin theta ditambah Y min B cos theta. Nah ini X aksen, ini Y aksen. Dalam bentuk matriks dapat dituliskan menjadi seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan A B ditambah PQ RS X min A, Y min B. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini X aksen, Y aksennya adalah ini tadi, yaitu A ditambah X min A cos theta dikurangi Y min B sin theta. Nah, terus yang di sini B ditambah X min A sin theta ditambah Y min B cos theta. Nah, sama dengan A B. Nah, gini toh, ini tadi
ditambah PQRS X min A X min B. Nah, ini menjadi apa? Nah, kita lihat ini menjadi A. Ini tetap ya, ini tetap, ini seperti ini tetap. Yang ini pindah ke sini, ya, yang ini pindah ke sini. Nah, ini, nah sama dengan apa? Nah, ini dikalikan, A ditambah, ini A ditambah, ini P kali X min A ditambah I kali Y min B. Nah, terus yang ini B ditambah R kali X min A ditambah S kali Y min B. Nah, sudah. Nah, setelah itu ya ini dimasukkan ke sini gini. Nah, terus dari persamaan matriks itu diperoleh dua persamaan linier, yaitu bahwa apa? Bahwa yang ini sama dengan ini ya. Jadi saya tulis X ditambah X min A cos theta min Y min B sin theta sama dengan A tambah P kali X min A ditambah I kali Y min B. Terus yang kedua, nah ya, B ditambah X min A kali sin theta ditambah Y min B kali cos theta sama dengan ini, yang bawah ini, yaitu B ditambah R kali X min A ditambah S kali Y min B. Nah, sehingga diperolehlah P-nya itu ini P. Nah, P itu berarti sama dengan cos theta. Terus Q-nya ini kan ini sama dengan ini, sama dengan sin theta. Nah, R-nya itu ini harus sama dengan sini, berarti sama dengan sin theta. Dan S-nya ini sama dengan cos theta. Nah, kesimpulannya bahwa titik A dirotasikan dengan pusat B ini dan menghasilkan bayangan X aksen Y aksennya. Ya. Maka ini menjadi bentuknya adalah A ditambah X min A, ini A ditambah X min A kali cos theta. Nah, tadi ya, ini A ditambah X min A kali cos theta itu dikurangi Y min B kali sin theta. Nah, ini baru komanya di sini, ini koma. Nah, sekarang Y-nya itu adalah yang ini B ditambah X min A kali sin theta ditambah ini. Nah, ini saya tulis di sini. B ditambah X min A kali sin theta ditambah Y min B kali cos theta. Nah, kalau dirubah dalam bentuk matriks maka menjadi X aksen Y aksen sama dengan AB. Nah, ini adalah cos theta, ini min sin theta, ini sin theta, di sini cos theta, tapi dikalikannya dengan X min A Y min B.
Ini ditambah ya, ini A, B ya, ditambah. Nah, sekarang ini mirip dengan yang tadi yang pusatnya di 0,0. Nanti kalian coba latihan soalnya ya, dan Bu Deli akan memberikan soal-soalnya pada pertemuan yang akan datang. Tetapi kalian soal yang ada di LKPD kalian coba kerjakan sendiri. Terima kasih ya. Selamat belajar, semoga sukses.